Faminallah, bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa nuri qulubina wa tabibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatih lima publik wal khatim lima sabak nasiril haqqil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimati syurafa, nahussu min kunna bidhikri samahatul jalala karais Majlisul Ta'lim Nahdlatus Shafiyah Syarifah Noni binti Ali bin Hasan Syuaib, mata'anallah bituli hayatiha syarifah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah sehatkan badannya. Amin. Allah panjangkan usianya. Amin. Allah kuatkan badannya. Amin ya Allah. Biasa bersama-sama kita selalu memberikan manfaat dan menghidupkan majlis daripada majlisnya Habib Hasyim bin Muhammad bin Abdurrahman al-Baqi. Amin. Begitu juga Syarifah Masni Al-Hadar, Syarifah Masni bin Syekh Abu Bakar, tak lupa Sayyidil Am Al-Habib Alawi bin Syekh bin Ahmad bin Muhsin Al-Bar, dan juga Sayyidah Amah Syarifah Fatmawati binti Syekh Al-Bar, dengan terkhusus yang istimewa Syarifah Ibunda Alawiyah binti Soleh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, diampuni dosa-dosanya, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang paling utama dan pertama-tama sekali yang wajib kita laksanakan pada sore hari ini adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah masih mengizinkan kita, ibu-ibu jamaah majlis, para muslimah-muslimah dari sekian banyak yang ada di Ternate ini, Allah izinkan kita untuk hadir untuk merayakan dan melaksanakan ihtifal di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tentunya alhamdulillah kita hadir sini, jangan lupa pasang niat, jangan lupa bawa niat. Jangan niat dunia, jangan niat macam-macam, jangan niat yang lain. Niat hadir dalam majlis, jangan lagi berpatokan kepada makanan. Jangan hitung-hitungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 3 hari 3 malam tanpa ada makanan yang masuk dalam perutnya kecuali hanya segelas air dan 3 butir kurma. Lantas kenapa kita hadir maulid? Makanan yang jadi permasalahan. Lama hadir maulid, langsung repot, lapar, cacing mengamuk, orang Ternate bilang. 3 hari 3 malam Nabi tidak makan untuk umatnya. Kita luangkan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ceramah terlalu lama, usul apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ceramah sampai tengah-tengah malam tuh tak dapat makan. Ampun. Mana yang mampu cinta kepada Nabi Muhammad? Hadir maulid saja kita masih hitung-hitungan. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu syarifah-syarifah yang hadir,
ada satu kisah yang menarik yang kita terima, yang kita dapatkan, yang menggambarkan keluarga daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Tahu Ibu? Tahu Syarifah Fatimah. Yang umum kalau ditanya tahu, paling belah tahu. Siapa Sayyidah Fatimah? Putri Rasulullah. Kalau ditanya putri Rasulullah yang keberapa Sayyidah Fatimah, tahu tidak? Tidak. Putri Rasulullah dan anak Rasulullah yang terakhir ialah Sayyidatuna Fatimah Zahra yang diberi gelar dengan Al-Batul. Kenapa diberi gelar dengan Al-Batul? Karena Allah sucikan beliau dari lahir sampai meninggal, tidak pernah mengeluarkan yang namanya darah haid. Selain dari itu, beliau mendapatkan gelar Al-Batul karena beliau telah membebaskan, beliau telah membersihkan hidupnya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mari kita simak suatu kisah yang sangat menarik dari rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sehingga diceritakan dalam satu riwayat, dalam satu kisah, pernah ketika di Masjid Nabawi Rasulullah bersama para sahabatnya, lantas kemudian Rasulullah menangis terseru-seru. Rasulullah menangis. Datang Sayyidina Abu Bakar untuk menenangkan, tidak berhasil. Datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab menenangkan, tidak berhasil. Datang lagi Sayyidina Utsman bin Affan menenangkan, tidak berhasil. Bahkan bertambah nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, kalau sudah begini, tentunya yang bisa menenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad ialah putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka dia utuslah Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk pergi menemui Sayyidatuna Fatimah. Kemudian diketuk pintunya. Dijawab dari dalam rumah Sayyidatuna Fatimah, siapakah gerangan yang ada di balik pintu tersebut? Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjawab, ana ibnu Auf, ya binta Rasulillah. Aku adalah Abdurrahman bin Auf, wahai putrinya Rasulullah. Aku datang kemari karena diutus oleh sahabat-sahabatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih, Rasulullah sedang galau, Rasulullah sedang menangis, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menenangkan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ibu apa yang membuat Rasulullah menangis? Ini suatu kisah, suatu hikmah yang mari kita resapi di dalam diri kita, kita terapkan dalam pengamalan keseharian kita. Rasulullah menangis tatkala turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa waridun. Ketika turun ayat nanti Siratal Mustaqim itu pasti akan dilewati oleh kalian semua. Pasti kita semua ini akan melewati yang namanya neraka jahanam. Ini yang bikin Rasulullah menangis. Apakah umatnya nanti selamat ketika melewati sirat nanti ataukah tidak? Apakah amal-amalan kita bisa membuat Siratal Mustaqim itu menjadi lebar? Ataukah Siratal Mustaqim itu hanya menjadi sehelai rambut, bahkan lebih tipis daripada rambut? Ini yang tidak pernah kita pikirkan selama kita hidup di dunia ini. Tidak kita pikirkan bagaimana nanti ketika kita lewat sirat, apakah kita berhasil atau tidak. Bagaimana nanti ketika kita masuk kubur, apakah kita selamat dari siksa kubur atau tidak. Tidak pernah dipikirkan oleh kita sama sekali. Tapi ketika turun ayat tersebut, yang ada di pikiran Rasulullah hanyalah umatnya berhasil atau tidak umatku melewati jembatan sirat yang di bawahnya itu terdapat neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidatuna Fatimah sampai kepada Masjid Nabawi, lihat ibu-ibu, suatu kisah yang sangat menarik dari Sayyidatuna Fatimah Zahra
pemimpin dari kaum muslimah, dari mulai diciptakannya Siti Hawa sampai akhir zaman nanti. Itu yang mimpin nanti di surga Sayyidatuna Fatimah Zahra. Bahkan beliau menjadi pemimpin bagi ibunya Sayyidatuna Khadijah. Beliau menjadi pemimpin daripada Sayyidatuna Hawa. Beliau menjadi pemimpin daripada Sayyidatuna Maryam. Beliau menjadi pemimpin dari Sayyidatuna Aisyah dan seluruh perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini. Nanti pemimpinnya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul. Ketika masuk ke pintu Masjid Nabawi, sontak para sahabat semua teriak Allahu Akbar. Begitu melihat putri tercinta daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua sontak teriak Allahu Akbar. Kenapa para sahabat berteriak? Karena sangat jarang sekali suatu fenomena ini terjadi di mana Syarifah Fatimah Zahra dilihat oleh para sahabat, sehingga pernah suatu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berteka-teki. Kalau orang zaman sekarang teka-teki dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapakah wanita yang terbaik di atas muka bumi ini? Sayyidina Abu Bakar terdiam, Sayyidina Umar terdiam, Sayyidina Utsman terdiam, Sayyidina Ali pun terdiam. Tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan atau teka-teki daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ketika pulang, Sayyidina Ali pun menceritakan kejadian tadi, kisah teka-teki tadi. Setelah mendengar cerita daripada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah pun menjawab, aku tahu jawabannya wahai Ali. Maka kata Sayyidina Ali, beritahukan aku wahai putri Rasulullah, apa jawabannya? Sayyidah Fatimah pun menjawab, perempuan yang terbaik di muka bumi ini, yang tidak pernah memandang kepada laki-laki dan laki-laki pun tidak pernah memandangnya. Ini jawaban daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Tentunya jawaban ini didapat langsung daripada ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita lihat riwayat ciri fisik Sayyidatuna Fatimah tidak bisa kelihatan, bahkan hanya setitik kulit saja tidak kelihatan. Bahkan matanya pun tertutup. Bahkan amal jariah yang sekarang kita rasakan berkat Sayyidatuna Fatimah Zahra, itu kalau orang Jakarta bilang kurung batang. Kalau di sini apa? Untuk tisu. Kurung batang yang biasa bawa. Oh, lerang-lerang. Keranda, lerang-lerang. Kerana ini atas permintaan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kenapa? Karena bahkan sudah meninggal pun dia tidak rela ada laki-laki yang bisa melihat bentuk tubuhnya. Sampai sekarang kita pakai keranda itu. Tujuannya apa? Saya tidak mau ada yang melihat kepada bentuk badan tubuh walaupun sudah meninggal. Bagaimana masih hidup? Itulah jawaban dari Sayyidatuna Fatimah, wanita yang terbaik, yang tidak pernah memandang kepada laki-laki dan laki-laki pun tidak pernah memandang kepadanya. Ini yang bikin para sahabat tadi teriak Allahu Akbar, karena fenomena langka ini. Yang kedua, kenapa para sahabat tadi berteriak Allahu Akbar ketika Sayyidatuna Fatimah masuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka melihat begitu sederhananya, begitu mengenaskannya, begitu hinanya pakaian putri daripada putra dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat itu dipenuhi dengan tambalan-tambalan, bahkan sampai 20 tambalan. Ini putrinya Rasulullah, yang kalau dia minta, mau minta dunia, mau minta harta, mau minta emas, mau minta ini bisa. Tapi hidupnya jauh daripada kemewahan. Alhamdulillah ibu-ibu sudah seragam semua. Tiap majlis punya seragam masing-masing. Kalau satu orang hadir di majlis, dia punya 5 seragam. Tiap tahun bikin seragam baru.
lengkap dengan jilbab. Tara kurang pakai DP ini lagi di dalam itu. Bahkan kalau ada bantuan, kalau bisa nanti tambah dengan bros lagi ya, Pak. Melihat Sayyidatuna Fatimah dengan pakaian yang demikian, penuh dengan tambalan-tambalan, para sahabat tersedih. Iba, ini adalah putri daripada orang yang terbaik, manusia yang mulia, bentuknya seperti ini keadaannya. Tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan apa kata orang. Yang penting dalam hatinya hanya menyenangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat pun gontar tadi, iba kesian melihat, maka kata Rasulullah, ya Umar, biarkanlah wahai Umar, karena sesungguhnya Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga nanti. Ini contoh tauladan dari Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan insya Allah Sayyidatuna Fatimah, kita berada di jalannya nanti. Kita berada di golongannya. Kita bersama rombongan Sayyidatuna Fatimah. Amin ya Allah, amin. Bahkan diriwayatkan dari Rasulullah tentang Sayyidah Fatimah. Ini banyak cerita dari kenapa saya mengangkat Sayyidatuna Fatimah di momen-momen ini. Karena alhamdulillah ini khusus perayaan untuk kaum perempuan agar kita menjadi semangat. Kita timbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad melalui zuriatnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Sayyidina Ali untuk melamar Sayyidatuna Fatimah Zahra, Rasulullah pun menyampaikan kepada Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau ridho, apakah engkau rela kalau Ali melamarmu dengan mahar 400 dinar? Ini kalau kita konversi sekarang ini itu kurang lebih sekitar 4.800.000 maharnya Sayyidina Ali kepada Sayyidatuna Fatimah, 4.800.000. Pun ini dibagi sama Rasulullah, dibagi sepertiga dari mahar tersebut, dari 4.800.000 dibelikan wangi-wangian, minyak wangi untuk Sayyidatuna Fatimah. Sepertiganya lagi dibelikan perkakas. Perkakasnya mau tahu Bu? Perkakasnya kulkas 2 pintu, kursi sofa, terus apa lagi? Oto 2 pintu, lengkap rumah dengan perabot-perabotnya. Perkakasnya itu cuma bantal, dibelikan oleh Rasulullah yang terbuat dari kulit, yang bantal tersebut diisi oleh pelepah-pelepah kurma. Itu bantal Sayyidatuna Fatimah. Kemudian dibelikan selimut oleh Rasulullah, yang kata Sayyidatuna Fatimah, selimut itulah yang menjadi tempat dudukku ketika aku duduk, dan dari selimut itulah yang menjadi tempat untukku tidur ketika tidur. Bahkan kata Sayyidatuna Fatimah, kalau selimut itu ditarik dari kaki ke kepala, maka kaki kelihatan, tidak bisa ditutupi, jadi dingin. Kalau kasih turun ke bawah, kepala yang tetap bagian. Orang berselimut di rumah mungkin tabal-tabal bagian. Efek besar-besar mungkin kasih lewat itu besar, koi itu. Sayyidatuna Fatimah kalau angkat selimut, kaki yang kelihatan. Kasih turun selimut, kepala yang kelihatan. Itu perkakas yang diberikan Rasulullah sebagai mahar pernikahan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah Zahra. Ini tentunya menjadi suatu tamparan buat kita semua, yang mana hidup kita para syarifah yang tahu dengan hidup tentunya Sayyidatuna Fatimah
tentunya pasti akan malu. Dan kita semua yang mengaku muslimah harus malu. Bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Sayyidatuna Fatimah. Bahkan Rasulullah bilang, kalau terdapat musibah yang menimpa kalian, bandingkan musibah kalian yang menimpa kepada kalian dan bandingkan musibah yang menimpa kepadaku. Rasulullah berdakwah dicekik orang. Bahkan bekas cekikannya itu 3 hari 3 malam masih kelihatan. Diludahi orang langsung di depan muka, dilempari kotoran manusia di depan rumahnya. 3 hari 3 malam tidak makan. Bahkan ketika sholat, Sayyidina Umar bin Khattab berdiri di belakang Rasulullah, kemudian mendengar bunyi-bunyian yang keluar daripada perut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, ditanyakan oleh Sayyidina Umar, "Wahai Rasulullah, apakah engkau sakit?" "Tidak, wahai Umar." Kemudian dibuka bajunya, yang terlihat adalah batu yang diikat mengelilingi perutnya untuk mengganjal rasa lapar. "Sudah 3 hari saya belum makan, saya hanya minum air, makan dulu." Sehingga untuk menyiasati rasa lapar diganjal perutnya. Kalau Rasulullah mau, bisa hidup berkelimangan harta. Kalau hidupnya hanya untuk dunia, tentunya tidak merasakan kesengsaraan, kesusahan, kepedihan hidup yang berbagai macam tersebut. Makanya Rasulullah bilang, kalau mau mengukur musibah-musibah yang ada pada kalian, bandingkan musibah kalian dan musibahku. Lihat terhadap musibah-musibahku. Makanya kalau ada orang yang datang mengeluhkan perihal dunia, minta dunia kepada Rasulullah, jawabannya hanya satu, isbir, sabar. Kalau datang minta dunia, Rasulullah jawab sabar. Sabar. Pun pernah terjadi di Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardha. Dan ini ada ilmu nih, ada amalan. Bagus sekali amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardha. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pulang dari mencari nafkah, kita lihat Sayyidina Ali, mantunya Rasulullah, mencari nafkah, tidak berlindung di bawah ketek Rasulullah, embel-embel Rasulullah, tidak berlindung bahwa saya anak presiden, saya mantu presiden, saya mantu gubernur, saya mantu wali kota, saya ini. Sayyidina Ali tidak berembel-embel kepada Rasulullah, mencari nafkah untuk makan Sayyidatuna Fatimah, mencari makan untuk makan Sayyidina Hasan, mencari makan untuk nafkah Sayyidina Husain. Ketika pulang merasa lelah, merasa letih, Sayyidina Ali pun bilang kepada Sayyidina Fatimah, "Wahai Fatimah, tadi bahas ghanimah, Habib Abdullah bahas ghanimah. Tadi Rasulullah dapat ghanimah yang banyak dari perang. Kalau engkau mau," kata Sayyidina Ali, "kalau engkau mau, tolong mintakan 1 budak agar bisa membantu meringankan pekerjaan kita, agar bisa membantumu di ladang atau bisa membantumu di rumah. Membuat roti, engkau menjaga Sayyidina Hasan dan Husain, atau menjaga Sayyidina Husain, engkau membuat roti, membuat makanan. Kalau engkau mau." Maka mendengar permintaan daripada suaminya, langsung datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang, Sayyidah Fatimah berkata, "Wahai Rasulullah, tolong berikan kami 1 budak yang membantu urusan-urusan rumah kami, yang membantu pekerjaan-pekerjaan kami." Apa jawab Rasulullah terhadap Sayyidah Fatimah? "Isbiri ya Fatimah, sabarlah wahai Fatimah. Engkau butuh budak, tapi ketahuilah yang lebih membutuhkan kepada budak tersebut lebih banyak orang lagi. Sabar wahai Fatimah. Tapi kalau engkau mau, aku akan ajarkan engkau 1 doa.
yang mana insya Allah ketika kau amalkan, ketika kau bacakan, itu akan membantu setiap urusan-urusanmu. Mau ibu? Atau tutup sudah? Ceramah terlama atau berakhir sudah? Hah? Belum sampai asar lagi. Iya. Jadi di doa nanti mau ditanya apa nggak usah kasih. Sekarang. Ketika engkau mau tidur wahai Fatimah, bacalah subhanallah 33 kali. Bacalah alhamdulillah 33 kali. Bacalah Allahu Akbar 33 kali. Kemudian engkau tutup Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika engkau amalkan itu wahai Fatimah, maka seluruh urusanmu menjadi tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini disebut dengan tasbihnya Fatimah karena riwayatnya langsung daripada Sayyidatuna Fatimah dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama mengatakan siapa orang yang mengamalkan tasbih dari Sayyidatuna Fatimah ini, kalau dia tidak ada orang yang membantu, insya Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Allah akan datangkan orang untuk bantu urusan-urusannya, urusan dunia, urusan apa, urusan rumah, urusan ini. Tidak ada orang kalau rajin mengamalkan setiap malam sebelum tidur, Allah akan kirimkan orang yang akan membantu meringankan urusan-urusannya. Lantas ulama berkata, bagaimana kalau sudah mengamalkan tetap tidak ada yang bantu? Nah, ini biasa ya gini, tong susah mental, tengah malam, manis-manis, sajadah basa-basa, doa terkabul-kabul. Utang terlalu lunas. Ulama bilang kalau seandainya tidak ada yang membantu untuk meringankan segala urusannya, maka pasti di hari itu Allah tidak akan memberikan dia urusan yang akan melelahkan dan memberatkan dia sepanjang hari. Ini jaminan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta dunia dikasih amalan, bukan minta proyek sama Rasulullah, kan? Minta proyek, minta doa, dapat doa. Nah ini semoga dengan hadirnya kita di Maulid ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan rasa cinta kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bantu dakwah-dakwahnya Rasulullah SAW. Dimana saya jangan pilih-pilih, jangan pikir terutama ini sekarang momen Maulid. Jangan tahan-tahan doi, ada Maulid dengar gimana ini? Saya mau kasih sumbang, saya mau sumbang air, saya mau sumbang. Niatkan itu dalam hati. Ini kalau urusan uang ini berat ini. Makanya jangan mau jadi orang kaya bu. Mau orang kaya jadi orang kaya. Orang kaya itu saya kasih tahu ini tips dari Rasulullah. Orang kaya itu beban berat. Orang kaya itu satu orang dia punya 70 iblis. Makanya Rasulullah bilang tidaklah keluar satu sedekah melainkan telah melewati 70 kerongkongan daripada iblis laknatullah alaihi. Jadi satu orang kaya itu berat. Makanya ulama-ulama bilang kalau sudah terlintas, saya ingin bantu pondok, saya ingin bantu majlis, saya ingin bantu ini, saya ingin sumbang masjid. Kalau sudah terlintas langsung keluarkan, jangan disisihkan. Bulan muka saya mau sumbang majlis 1 juta. Kalau sudah begitu, lama-lama kan kita sisih sendiri. 1 juta terlalu banyak ini. Dari 100 dulu mau pergi bawa dengan pasar. Sudah 900. Besok lagi aduh 800, 900 masih banyak nih. Tarik dulu. Oh 800 masih banyak. Ini ada yang sumbang 500 saja kok tarik sudah 300. Lama-lama habis. Kalau sudah ada niat untuk bersedekah, langsung keluarkan, jangan ditunda-tunda. Terutama momen Maulid ini. Makanya dibilang zaman sekarang ini bu, terterangan itu hanya 2. Pertengahan hanya 2. Kalau kita mau buka dan dibuka oleh Allah takdirnya hanya 2. Di gang-gang, di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan, di kelurahan, di kabupaten, di kota, bahkan di negara hanya 2 peperangan.
Yang jadi pertanyaan, kita mau berada di kubu mana? Apakah kita berada di kubu Nabi Allah Muhammad atau kita berada di kubu iblis laknatullah alaih? Sehingga satu cerita menarik yang terakhir saya tutup tentang perjuangan seorang Sayyidah Fatimah kepada perjuangannya Rasulullah. Diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ahli Madinah, "Ya nisa tasaddaqna, ya nisa tasaddaqna." Wahai wanita-wanita, wahai perempuan, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Fa ini ra'aitu aktsarkunna ahlan nar, kata Rasulullah. Karena aku lihat yang paling banyak di neraka nanti itu adalah wanita-wanita, maka bersedekahlah kalian. Ya Allah. Ketika mendengar hadis Rasulullah tersebut, Sayyidah Fatimah pun langsung membuka satu-satunya kalung yang dimilikinya yang merupakan hadiah daripada ibunda Sayyidatuna Khadijah. Wanita-wanita di Madinah yang kaya-kaya ketika mendengar hadis Rasulullah tersebut langsung mencopoti giwang-giwangnya, kalung-kalungnya, cincin-cincinnya, gelang-gelangnya untuk infak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengkumpul. Apalagi berkoleksi. Dia satu suruh ngomong, "Oh, saya punya harus lebih lagi. Dia punya cuma satu, saya punya dua." So ada lengkap di jari semua. Leher bolong, leher sokol, talinga masih kurang, talinga masih kurang lagi, tambah tangan sampai ke siku-siku kayak di wudu. Langsung dibuka pemberian daripada ibunda Sayyidatuna Khadijah. Kalungnya tidak besar, hanya kecil, dibuka. Kemudian dikirim kepada utusan untuk diserahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat sampai kepadanya kalung daripada Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah langsung menangis karena teringat akan Sayyidatuna Khadijah. Ini adalah kalung daripada Sayyidatuna Khadijah yang diberikan kepada Fatimah Zahra. Kalung satu-satunya, Bu. Ketika menerima kalung tersebut, apakah Rasulullah kasih balik sudah ini? Kasihan Fatimah punya cuma satu, sekarang lagi. Ini hadiah dari mama ini, kasih pulang sudah ya. Apakah seperti itu? Tidak, tapi diambil oleh Rasulullah kemudian diinfakkan kepada jalan Allah untuk membiayai biaya perang Jaisul Usra, untuk membiayai para mujahid fisabilillah. Ini harta peninggalan satu-satunya digunakan untuk mujahid fisabilillah, orang berperang di jalan Allah untuk keperluan Rasulullah. Nah, sekarang kita ini yang jadi pertanyaan ini, harta kita mau dikemanakan? Mau berada di kubu iblis laknatullah atau berada di kubu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga dengan perkumpulan kita ini membawa keberkahan untuk kita semua, anak cucu kita, turun kita jadikan anak yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala.